Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nurhaliza dengan NIM 23033014 dari Prodi Pendidikan Fisika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan yang mana pada minggu ini yaitu mengenai administrasi keuangan. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Yang pertama, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu, administrasi keuangan itu apa sih? Administrasi keuangan itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Sedangkan menurut Delianggi, administrasi keuangan ini adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi lain. Atau, dengan kata lain, administrasi keuangan ini merupakan kegiatan penataan keuangan yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber daya, cara pemakaian, hingga pembukuannya. Sehingga pelaksanaan administrasi yang berdampak positif pada produktivitas dan juga bagi suasana kerja di suatu perusahaan. Dengan begitu, pengelolaan keuangan di suatu perusahaan atau di suatu organisasi akan lebih tertata dengan baik dan menghasilkan keluaran yang sangat baik untuk organisasi itu sendiri. Nah, fungsi dari administrasi keuangan ini yang pertama ada fungsi investasi, di mana fungsi investasi ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan dari organisasi. Investasi ini bisa didapat dari modal organisasi atau dari luar. Investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, investasi jangka pendek, misalnya kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Yang kedua, ada investasi jangka panjang, misalnya tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan sebagainya. Nah, fungsi dari investasi ini yang pertama untuk mencari dana. Dalam hal ini, fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu, juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing kebutuhan. Misalnya, fungsi perbelanjaan, yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan ini berkaitan proses produksi maupun pendukung produksi. Yang selanjutnya ada fungsi pembagian laba, yang mana ini adalah kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba ini dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana, dengan artian perusahaan berupaya mengembangkan usaha organisasi dari dana organisasi itu sendiri. Manfaat dari administrasi keuangan ini yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Selanjutnya, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Selanjutnya, mengenai komponen administrasi pendidikan. Komponen administrasi keuangan. Dalam pelaksanaannya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu semua kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya ada penganggaran keuangan, di mana penganggaran keuangan ini adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya. Selanjutnya pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi.
Selanjutnya ada pencarian keuangan, di mana pencarian keuangan ini adalah semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Selanjutnya ada pengendalian keuangan, semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir, pemeriksaan keuangan, yaitu hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan. Nah, siapa saja sih petugas administrasi keuangan ini? Pelaksanaan administrasi keuangan dilakukan oleh beberapa petugas. Yang pertama ada administrasi kantor atau sekretaris, yang mana tugas dan tanggung jawab dari administrasi kantor ini adalah bertanggung jawab atas kegiatan keuangan antara pimpinan perusahaan dengan pihak bank, misalnya pada saat penyimpanan uang di bank, melakukan pembayaran rekening pajak atau sumbangan dana atas nama pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir menangani kas kecil dengan melakukan pencatatan dan penyediaan dana untuk keperluan rutin yang nilainya kecil. Selanjutnya, bendahara atau kasir. Tugas dan tanggung jawab seorang bendahara adalah menerima permohonan pengajuan dana kas kecil dan juga laporan pembukuan kas kecil dari administrasi kantor yang tadi. Selanjutnya, mengisi dana kas kecil dalam bentuk uang tunai atau cek. Selanjutnya ada manajer keuangan, di mana manajer keuangan ini menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kas kecil dan menyetujui permohonan dan pengisian dana kas kecil. Dasar dari pengelolaan administrasi keuangan ini adalah menerima, menyiapkan uang, serta melaksanakan administrasinya. Yang kedua, menyiapkan bukti yang lengkap mengenai penerimaan dari pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, menyusun laporan kas, meneliti kelengkapan dan bukti pembukuan keuangan, menata dan mengatur proses administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan yang terakhir yaitu menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. Tugas dari administrasi keuangan, seorang administrator perusahaan atau organisasi melakukan tugas seperti mengelola surat menyurat, menyatat transaksi barang dan jasa, melakukan pencatatan, rekonsiliasi dan penutupan transaksi keuangan, melakukan pembayaran dan penagihan, serta melakukan penganggaran. Nah, prinsip dari administrasi keuangan itu sendiri, yaitu apabila kita tidak memberinya ada 7 prinsip. Yang pertama, konsistensi, di mana sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap suatu manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di pengelolaan keuangan. Selanjutnya, akuntabilitas, yaitu kewajiban moral dan hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga yang telah digunakan. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dananya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Selanjutnya, transparansi. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Selanjutnya, kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat statistik merupakan operasi harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Selanjutnya ada integritas, di mana integritas ini dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga dapat dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan.
Selanjutnya ada pengelolaan, di mana organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan organisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.